Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita pada kuliah MTPA hari ini materi tentang alinea yang baik dan penelusuran literatur hukum. Capaian kompetensi mempelajari materi ini adalah agar Anda memahami bagaimana cara alinea yang baik dan memahami lingkup atau proses penelusuran literatur hukum. Untuk seri pertama, alinea yang baik. Dalam menyusun alinea harus hal yang perlu diperhatikan. Nah, di sini alinea ini merupakan kalimat pikiran yang dituangkan dalam tulisan. Ini namanya alinea ini biasanya lebih luas dari kalimat. Kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Dia merupakan kumpulan dari kalimat-kalimat yang berkalian, berkaitan antara satu sama lainnya. Terus itu menjadi jelas dalam satu alinea itu melalui uraian-uraian tambahan. Biasanya dalam alinea itu kan ada pokok pikiran utama dan pokok pikiran tambahan. Jadi ketika menulis suatu alinea maka harus memiliki satu pokok pikiran utama atau ide utama, dan menggunakan pokok pikiran utama atau ide utama, dan juga dengan menggunakan ide tambahan atau pokok pikiran tambahan. Jadi sekali lagi, kumpulan dari kalimat-kalimat yang kesatuan pikiran ini adalah alinea. Selanjutnya, adapun materi muatan yang terkandung dalam alinea tadi sudah disampaikan, ada ide pokok utama atau ada ide utama, ada ide pokok, ada pokok pikiran utama, atau ada yang menggunakan istilah ide pokok utama, atau ada yang menggunakan pokok pikiran utama, menggunakan istilah itu. Ini sumber materi dari referensi yang ditelusuri. Sumber referensi yang ditelusuri misalnya ketika Anda mengutip bahwa tindak pidana adalah suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang misalnya. Nah, itu kemudian dijelaskan tindak pidana terdiri dari beberapa unsur subjektif dan unsur objektif, dan juga terdiri dari beberapa bentuk, bla 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 bla, dan seterusnya. Itu pokoknya berarti pengertian tindak pidananya. Nah, yang selanjutnya tadi adalah ide penjelasan. Nah, kalau ide penjelasan di sini adalah penjabaran lebih lanjut dari penulis, ini tanpa merubah makna dari referensi yang ada dalam ide pokok alinea. Contoh sederhananya begini, misalnya ketika Anda ketika Anda mengutip organ tubuh manusia yang tertinggi adalah kepala, ambil itu ide pokok utama. Baru ceritakan kepala, letaknya di atas, dan terdapat tumbuhnya rambut, kemudian terdapat dua mata dalam kepala, di hidung. Nah, itu ide penjelasan. Itu ide penjelasan, menjelaskan lebih lanjut maksud dari kepala tadi. Ini sekali lagi tidak merubah makna, tapi bisa menggunakan kalimat dari si penulis atau si peneliti. Terus selanjutnya tujuan menyusun alinea. Adapun tujuan menyusun alinea, satu, memudahkan pengertian satu tema. Jadi
tidak lain dan tidak bukan ketika alinea disusun, Anda harus paham letak alinea ini nanti ada di awal kah atau di tengah atau di akhir. Karena jika alinea disusun dengan tanpa memperhatikan mana alinea pembuka, mana alinea penghubung, dan mana alinea penutup, maka temanya akan sulit untuk disimpulkan. Jadi untuk memudahkan pengertian suatu tema. Jadi artinya secara runut, kalau menjelaskan tentang kepala, kemudian menjelaskan tentang badan, menjelaskan tentang kaki, maka di situ temanya berarti tentang organ atau tentang tubuh manusia. Itu artinya secara runut. Terus memisahkan secara tegas wajar dan formal kapan berhenti. Ini tujuannya sebenarnya. Jadi kapan berhenti secara tegas, artinya jangan sampai nanti dalam satu paragraf itu terkait satu alinea itu ditulis dalam 3 halaman atau 2 halaman. Jadi satu pokok pikiran utama atau ide pokok, karena ide tambahan atau ide penjelasannya sampai 2 halaman. Itu sudah tidak wajar. Jadi paling tidak, ya paling sedikit alinea itu terdiri dari 3 kalimat. Terdiri dari 3 kalimat. Itu paling sedikit. Biasa standar yang digunakan dalam tulisan-tulisan. Ini sekali lagi tujuannya memisahkan secara tegas dan wajar, formal, kapan berhenti. Selanjutnya macam tadi sudah saya sampaikan, alinea ini terdiri dari alinea pembuka, alinea penghubung, alinea penutup. Alinea pembuka di sini adalah alinea untuk membuka atau penghantar karangan agar pembaca berminat serta menunjukkan pentingnya tema tersebut. Ini adalah alinea pembuka. Berikutnya kalau alinea penghubung di sini adalah alinea yang menghubungkan tema pada alinea sebelumnya dengan alinea sesudahnya. Jadi menghubungkan tema antara alinea sesudahnya. Berikutnya alinea ketiga adalah alinea penutup. Nah, alinea penutup ini untuk mengakhiri karangan atau bagian dari karangan. Ini macam-macam. Syarat-syarat pembentukan alinea. Nah, syarat-syarat pembentukan alinea ini syaratnya merupakan satu kesatuan yang harus memperlihatkan dengan jelas suatu maksud atau tema yang akan disaji. Jadi alinea itu harus satu kesatuan yang harus memperlihatkan dengan jelas suatu maksud atau tema yang disaji. Dalam satu alinea itu harus jelas apa ide pokoknya. Ada apa ide pokoknya. Biasanya pembaca lebih mudah memahami ketika ide pokok itu diletakkan di awal alinea, di awal alinea atau kalimat awal gitu. Kalimat pertama. Karena pembaca akan agak sulit kalau misalnya ide pokoknya atau ide utamanya diletakkan di tengah atau di akhir alinea. Jadi untuk syarat itu merupakan satu kesatuan yang harus memperlihatkan dengan jelas suatu maksud atau tema yang akan disaji. Terus yang kedua, menunjukkan koherensi yang merupakan kekompakan hubungan antar kalimat. Koherensi yaitu keterkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Nah, terus syarat yang ketiga merupakan perkembangan pokok gagasan dalam bentuk rincian. Contoh, tema menjadi jelas. Di sini merupakan perkembangan pokok gagasan dalam bentuk rinci. Contoh, alasan agar tema menjadi jelas. Berikutnya yang keempat, merupakan satu bulat, yaitu hanya mengandung satu tema. Ini satu alinea itu hanya mengandung satu tema atau satu pokok pikiran utama, satu ide utama saja atau ide pokok saja. Ini syarat pembentukan alinea. Nah, selanjutnya materi tentang teknis penelusuran literatur hukum. Nah, penelusuran literatur hukum di sini tujuan penelusuran literatur hukum adalah mencari dan menemukan bahan hukum serta menganalisanya.
Jadi penelusuran literatur hukum itu dilakukan untuk mencari dan menganalisa bahan-bahan hukum yang menjadi sumber tulisan. Nah, istilah penelusuran menurut KBBI ini berarti penelaahan atau penjajakan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah literatur survey, tulisannya, yang berarti kesusastraan, kepustakaan, daftar bacaan, juga berarti the writing, the study of book. Next, adapun hubungan penelusuran literatur hukum dengan penelitian hukum. Ketika Anda melakukan penelitian hukum, pasti Anda akan melakukan yang namanya penelusuran literatur hukum. Dalam penelusuran literatur hukum yang menjadi bahan-bahan hukum yang menjadi referensi itu tidak lain dan tidak bukan caranya dilakukan yang namanya penelusuran literatur hukum. Ketika Anda melakukan penelitian, apalagi penelitiannya penelitian hukum normatif, pasti bahan-bahan hukum itu menjadi bahan-bahan hukum yang menjadi referensi Anda harus Anda telusuri, entah itu bahan hukum primernya, entah itu bahan hukum sekundernya maupun bahan hukum tersiernya. Kalau dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan penelitian masyarakat, bisa disebut dengan lapangan riset strategi. Tapi di sini juga untuk penelitian hukum empiris ya tetap tinjauan pustakanya tetap harus melakukan penelusuran literatur hukum. Harus dengan penelusuran literatur hukum karena berhubungan dengan bahan hukum. Jadi penelusuran literatur hukum ini keterkaitan dengan bahan hukum yang ingin Anda cari, yang relevan dengan tema Anda. Gitu. Berikutnya, ada pemanfaat penelusuran literatur hukum. Pertama, menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para ahli terdahulu. Teori-teori, konsep, pendapat, istilah-istilah, pengertian-pengertian menurut para ahli terdahulu, itu dilakukan penelusuran literatur hukum, itu salah satu manfaatnya. Yang kedua, dapat mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti. Perkembangan penelitian yang akan diteliti, dengan melakukan penelusuran, Anda tahu bahwa, oh ternyata objek ini sudah pernah diteliti, oh ternyata undang-undang sudah berubah, oh ternyata lingkup penelitian ini sudah pernah ada yang teliti. Ini manfaatnya melakukan penelusuran literatur hukum. Memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih. Jadi pemahaman Anda itu lebih luas, orientasinya lebih luas. Ketika melakukan penelusuran literatur hukum, Anda akan menemukan hal-hal baru yang tadinya hanya terfokus pada satu dua literatur saja, tapi ketika Anda melakukan penelusuran lebih jauh, oh ternyata aturan peristiwa seperti ini terkait juga dengan aturan A, peristiwa seperti ini terkait juga dengan aturan B, peristiwa seperti ini terkait juga dengan aturan C. Artinya orientasi mengenai topik yang akan dipilih. Yang keempat, dapat memanfaatkan data sekunder. Data sekundernya terdiri dari 3 bahan hukum, yang menjelaskan 3 bahan hukum. Berikutnya, yang kelima, untuk menghindari duplikasi penelitian. Nah, ini manfaat penelusuran literatur hukum untuk menghindari duplikasi penelitian. Artinya sudah pernah teliti lagi. Gitu. Ya, ternyata topik seperti ini sudah pernah diteliti, sudah ada yang meneliti. Tinggal disiasati saja kan dicari kebaruannya, topik kebaruannya di mana yang belum pernah diteliti. Topik terbaru yang pernah diteliti itu yang tentang apa misalnya, untuk menghindari duplikasi. Terus yang keenam, dapat dipelajari bagaimana cara mengungkapkan buah pikiran secara kritis, sistematis, dan ekonomis. Jika kita melakukan penelusuran literatur hukum, kita tahu, oh penulis A pendapatnya begini, oh ternyata penulis C menggunakan tidak menjelaskan secara detail, tapi hanya dalam kesimpulan-kesimpulan saja, kata kunci saja, misalnya. Oh ternyata pendapat dari ahli melihat peristiwa ini dalam tulisannya ternyata dia menarasikan secara sistematis
artinya menggunakan jadi narasinya terstruktur, ini tidak kesimpulan, tapi dia menjabarkan terlebih dahulu, kemudian baru di bagian akhirnya ada penyimpulannya. Yang ketujuh, untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang. Perlu terjadi perubahan undang-undang atau tidak, atau terjadi revisi peraturan perundangan atau tidak. Itu manfaat. Yang kedelapan, peneliti dapat belajar secara lebih sistematis tentang tata cara menulis secara ilmiah. Ternyata begini loh alurnya dalam penelitian ini, begini loh alurnya dalam tulisan ini. Belajar secara sistematis, cara mengungkapkan buah pikiran yang akan membuat peneliti lebih kritis dan analitis dalam mengajukan penelitiannya. Yang ke-9, dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan. Membaca dan mencatat bahan bacaan. Jadi ketika sudah melakukan penelusuran literatur hukum, menemukan materi itu, maka dibaca dan dicatat bahan bacaan. Karena sekali lagi kelemahan otak manusia mengingat dan menampung apa yang dia baca, tapi harus dicatat ketika apa yang Anda temukan, apa yang Anda penting, materi referensi dari hasil penelusuran saya yang relevan itu harus dicatat. Tujuan utamanya apa ketika Anda membaca? Untuk mencari apakah keterangan-keterangan mengenai penelitian yang diperlukan tersedia atau tidak. Ketika baca satu tulisan, dari apa yang ingin Anda ambil dari tulisan A. Baca buku subbahasan subbab mana yang ingin Anda ambil untuk dijadikan kajian pustaka dalam tulisan Anda. Berikutnya, untuk memperoleh latar belakang yang cukup mendalam di dalam bidang penelitian yang dilakukan. Ini perlu latar belakang, ini tujuan membaca. Jadi apa yang melatar belakangi ketertarikan Anda pada topik tertentu, nah itu biasanya dilihat dari ternyata dari data tindak pidana ini sejak 3 tahun terakhir meningkat. Ternyata kualitas sumber daya penegak hukumnya menurun. Ternyata aturan perundang-undangannya bermasalah. Ini menjadi ketika kita membaca, maka kita akan peroleh latar belakang yang cukup sebagai alasan pemilihan topik. Kegunaan membaca, kegunaannya tujuan. Kegunaan membaca untuk menghindari duplikasi yang tidak perlu dengan melihat apakah masalah penelitian sudah pernah diuji atau masih perlu penelitian lebih lanjut. Ini menghindari duplikasi. Apakah masalah yang Anda ajukan itu sudah atau belum, atau sudah pernah diuji atau belum. Itu harus disiasati, artinya dengan membaca tadi kita mensiasati, ternyata permasalahannya sudah pernah teliti, maka Anda cari atau lakukan penelitian terhadap masalah lain yang berhubungan dengan topik itu. B, penggunaan membaca untuk memperoleh ide, keterangan, metode yang berguna dalam memecahkan masalah atau dalam rangka memilih masalah. Selanjutnya, untuk menunjukkan data komparatif yang berguna dalam mengadakan interpretasi hasil penelitian. Dengan membaca kita bisa membandingkan pendapat ahli A dengan menurut pendapat ahli B. Sehingga kita bisa menafsirkan secara gramatikalnya ahli A ini penekanannya pada hal apa, ahli B penekanannya pada hal apa, misalnya bicara tentang pengertian objek atau topik yang Anda teliti. Jadi untuk menunjukkan data komparatif dan perbandingan. Menurut ahli A bagaimana, menurut ahli B bagaimana, menurut undang-undang A bagaimana, undang-undang B bagaimana. Berikutnya, untuk menambah pengetahuan si peneliti. Ini kegunaan membaca. Di samping ada kegunaan membaca, ternyata ada juga bahaya membaca. Bahaya membaca ini, ternyata ada yang harus Anda hindari. Yang pertama, ketakutan akan ketergantungan pada apa yang dibaca. Ketergantungan akan apa yang dibaca. Ketika
Anda seorang peneliti menganut paradigma berpikirnya menggunakan mazhab tertentu, misalnya cenderungan mazhab A misalnya, maka ketika Anda membaca, Anda tarik pada tulisan-tulisan ahli-ahli yang bermazhab A saja. Ini bahaya membaca, jadi ketakutan akan ketergantungan. Anda kurang bahan, sulit untuk nyari bahan lainnya jika tidak ahli A tadi, tidak tulisan ahli A tadi. Nah, ini ketergantungan. Ketergantungan ketika Anda cenderung ahli A ini mazhabnya, Anda mazhabnya A misalnya dalam hukum itu. Kemudian Anda menggunakan buku-buku dari ahli yang mazhab A juga. Ini artinya ketergantungan. Terus memperoleh informasi yang salah. Informasi yang salah ketika Anda membaca, ini bahaya membaca, maka perlu dianalisa. Jangan sampai nanti contohnya misalnya begini. Jika Anda melakukan penelitian, referensi yang ditelusuri melalui internet ternyata diambil dari blogspot. Blogspotnya ternyata Anda nggak tahu bahwa blogspot itu adalah SMA atau anak SMP yang lagi bikin tugas. Nah, kemudian Anda comot itu jadi materi tulisan Anda. Sementara Anda nggak tahu bahwa itu blogspot. Artinya apa? Ini perlu informasi yang salah. Karena penulisnya ternyata pendidikannya di bawah Anda. Atau bahwa yang baca ketika Anda tidak berusaha untuk meng-cross-check lebih, mencari data perbanding atau komparatif, tadi kan data komparatif, ternyata hoax apa yang Anda kutip. Ini perlu informasi apa. Oleh karena itu, pembaca harus kritis dan dalam memilih bahan bacaan. Maka untuk mensiasatinya, maka kita sebagai pembaca harus kritis dalam memilih bahan bacaan. Selanjutnya, ini cara mencatat atau mengutip informasi. Jenis kutipan informasi. Ini dilakukan karena keterbatasan daya ingat, maka apa yang dianggap penting maka dicatat. Keterbatasan dicatat dan kita baca. Adapun jenis-jenis kutipan, ini ketika dicatat ini kan kita mengutip. Jenis-jenis kutipan itu terdiri dari 4. Yang pertama kuotasi, yang kedua parafrase, yang ketiga kesimpulan atau ikhtisar atau summary, yang keempat praisi. Ini biasa yang tidak asing di telinga kita adalah parafrase. Coba kita lihat satu-satu kuotasi itu apa. Kuotasi di sini adalah mengutip secara langsung tanpa mengubah satu kata pun dari kata-kata pengarang. Ini kuotasi. Itu artinya pas tulen. Menurut pendapat pengarang tidak berubah satu kata pun, karena khawatir nanti akan berubah makna jika berubah kata. Ini kuotasi. Sementara yang kedua, parafrase. Parafrase di sini mengutip seluruh isi bacaan dengan menggunakan kata-kata si pembaca sendiri. Jadi mengutip ketika dia baca, kemudian dikutip menggunakan kata-kata si pembaca sendiri. Dia tidak copy paste, tapi mencoba untuk menarasikan dengan bahasa dari si pembaca. Itu parafrase. Dan kesimpulan ikhtisar atau summary. Ini kutipan ini maksudnya adalah mencatat sinopsis atau kependekan dari seluruh pemikiran yang ada dalam bacaan dengan menggunakan kata. Satu bab disimpulkan, satu buku disimpulkan. Ini kesimpulan atau ikhtisar atau summary. Biasanya intisari satu buku itu kan ada di halaman, ada di cover belakang. Apa sih itu sinopsis ya, atau novel itu kan. Novel itu sinopsis, ini kesimpulan ikhtisar atau summary. Praisi, yang keempat, praisi itu pemendekan isi yang lebih padat dari summary dengan memilih secara hati-hati materi yang akan dipendekkan. Ini praisi. Ini jenis kutipan, berarti ada 4 jenis kutipan. Berbacaan kemarin sudah, ini adalah yang digunakan dalam alat penelitian hukum normatif. Nah, yang terakhir, ini sebagai tambahan saja, ada beberapa jenis penulisan tugas akhir. Ada legal memorandum, studi kasus, dan skripsi. Tugas hukum UBB, jenis penulisan tugas akhirnya adalah skripsi. Kalau yang legal memorandum, ini
beberapa kampus yang menggunakan ini, tapi kalau UBB kita fotokopi skripsi. Kalau legal memorandum ini penelitian yang dilakukan terhadap peristiwa atau masalah-masalah hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum yang inkrah. Ini legal memorandum. Maka kalau studi kasus, penelitian dilakukan terhadap putusan pengadilan yang sudah ketetapan hukum. Sementara kalau skripsi, penelitian dilakukan terhadap peristiwa atau masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Kalau di kita skripsi, istilah apa biasa sebut skripsi, tapi terkadang di situ ada studi kasus, di situ ada legal memorandum, tapi jenis tugas akhirnya di skripsi, padahal dibedakan antara legal memorandum dan studi kasus. Itu saja materi kali ini. Yang kurang saya mohon maaf. Silakan disimak lagi untuk menambah pada pemahaman Anda. Yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.